Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hari ini sehat? Ya. Sehat semua? Ya. Ada yang sebelum datang ke sekolah sakit kepala dulu? Tidak ada. Alhamdulillah bangun dalam keadaan sehat. Ya. Jadi setelah bangun tidur mengucap apa? Alhamdulillah lengkapnya? Ada yang bisa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali. Jadi tidur itu adalah mati sementara, sedangkan bangun itu berarti kita hidup kembali. Jadi setelah hidup kembali, setelah bangun, alhamdulillah masih ada nyawa, jangan lupa ucap alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini tema pembelajaran kita adalah puisi. Adik-adik ada yang tahu apa itu puisi? Ada? Angkat tangan. Ada yang tahu? Atau yang pernah dengar kata puisi? Ada? Ada? Siapa? Siapa yang angkat tangan tadi? Belum pernah dengar kata puisi? Tidak mungkin. So kelas 8 dari SD? Tidak pernah. Adik Fadlan bisa kira-kira menjelaskan secara singkat atau apa yang adik Fadlan tahu puisi itu bagaimana? Puisi itu karya sastra. Karya sastra, betul, tepuk tangan dulu. Nah, karya sastra. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman penyair dengan menggunakan bahasa yang indah, padat dan penuh makna. Berbeda dari tulisan biasa, puisi memiliki ciri khas seperti pilihan kata atau diksi yang digunakan kuat dan imajinatif. Jadi bisa menggambarkan sesuatu yang tidak terlintas di kepala melalui diksi-diksi atau kalimat-kalimat dalam puisi. Selanjutnya puisi itu memiliki ciri ialah irama atau rima dengan bunyi yang berulang. Jadi puisi itu memiliki irama-irama yang beda dengan pembacaan cerita seperti biasa. Jadi kalau bercerita biasanya nada pembacaannya flat, maka puisi itu berirama, irama khas puisi. Yang selanjutnya jenis puisi itu memiliki makna yang tersirat. Jadi tidak asal menulis, melainkan puisi itu membawa atau mengandung satu makna yang tidak diungkapkan secara langsung oleh penyair. Bisa berupa kata-kata hiasan, perumpamaan. Jadi seperti itu. Puisi itu adalah ada Rahmatia. Puisi itu adalah ungkapan hati seseorang. Jadi dia mengungkapkan hati, isi hati itu bisa melalui puisi. Kalau lagu, pernah dengar lagu? Ya. Nah, lagu itu sama ungkapan hati, tapi ada nadanya. Kalau puisi ada intonasinya. Jadi puisi itu adalah ungkapan hati seseorang yang berupa, puisi itu berupa apa? Gambarkah? Tulisankah? Apa? Tulisan atau gambar puisi itu? Tulisan. Jadi ungkapan hati seseorang yang dituliskan melalui syair-syair sastra yang macam adik Fadlan sebutkan tadi. Ada yang pernah bikin puisi sebelumnya? Ada. Fadlan kan sudah tahu puisi itu karya sastra. Fadlan sudah pernah bikin puisi? Belum pernah. Hari ini mau belajar bikin puisi secara singkat. Mau? Ya. Cuma 2 orang yang bilang mau. Mau? Ya. Mau. Oke. Jadi hari ini karena belajar tentang puisi, sudah ada juga yang tahu tentang puisi itu seperti apa. Jadi saya akan membacakan puisi singkat sambil adik-adik memperhatikan apakah intonasinya pas atau penyampaiannya kurang pas. Jadi sebelum adik-adik praktik untuk membuat puisi singkat, jadi saya akan mencontohkan terlebih dahulu.
karya Sapardi Djoko Damono. Jadi Sapardi Djoko Damono ini adalah salah satu penyair puisi paling terkenal dari dulu sampai sekarang. Sapardi Djoko Damono itu sudah meninggal, tapi karyanya masih abadi lewat puisi-puisi yang ada. Jadi judulnya adalah Penyair. Jadi adik-adik memperhatikan apakah intonasi saya kurang tepat atau gerakannya atau apa ya. Aku telah terbuka perlahan-lahan seperti sebuah pintu bagiku. Satu persatu aku terbuka bagai daun-daun pintu. Hingga akhirnya tak ada apa-apa lagi yang bernama rahasia. Begitu sederhana, sama sekali terbuka. Dan engkau akan selalu menjumpai dirimu sendiri di sana, bersih dan telanjang, tanpa asap dan tirai yang bernama rahasia. Jangan terkejut, memang dirimu sendirilah yang kau jumpa. Di pintu yang terbuka itu begitu sederhana. Jangan gelisah, itulah tak lain engkaulah sendiri. Kenyataan yang paling sederhana, tapi barangkali menyakitkan hati. Aku akan selalu terbuka, seperti sebuah pintu yang lebar bagimu, dan engkau pun masuk untuk mengenal dirimu sendiri di sana. Sapardi Djoko Damono, Tonggak 2 halaman 408 sampai 409. Jadi Ibu, tugasnya adalah adik-adik ambil selembar kertas, kemudian bikin puisi, bisa untuk mengungkapkan perasaan, bisa untuk menyampaikan pendapat. Jadi puisi itu macam-macam. Ada yang kritikan, ada kritikan pemerintah melalui puisi, atau misalnya menggambarkan sesuatu alam, atau menggambarkan diri sendiri, amarah, bahagia. Banyak hal bisa disampaikan melalui puisi. Jadi hari ini adik-adik sebelum bikin kelompok kita ke variasi kelompok, adik-adik bikin dulu puisi singkat. Nanti puisi yang paling baik itu bagaimana? Yang antara judul dan isi sama. Jadi jangan misalnya indahnya alamku, tiba-tiba di dalam tidak ada kata-kata alam atau tidak menyinggung soal alam. Berarti itu tidak ada keselarasan antara tema dan isi puisi. Pulpen. Bikin puisi, minimal dia 8 baris. 8 baris itu berarti 4 baris. Ada pulpen semua? Nanti yang paling baik yang isinya, jangan tema alam semua, bebas. Kalian mau menggambarkan apa ke? Itu mengarang cerita itu. Puisi itu harus ada unsur indahnya. Jadi ada kata-kata indah. Bukan mengarang, karena tema hari ini adalah puisi. Kalau mengarang cerita, kemarin saya panjat kelapa, dapat kelapa 2 biji, itu mengarang cerita. Hari ini adalah puisi. Baru nanti setelah menulis puisi, baca di depan supaya teman-teman yang lain lihat. Tahu. Sebagai Oke, mulai bikin puisi. Ini contoh puisi, bukan suatu hari itu berarti cerita. Misalnya kala senja aku merindukan ini, misalnya aku terlalu begini itu biasanya puisi itu banyak pakai aku, atau kalau misalnya tidak pakai sudut pandang aku, pakai sudut pandang misalnya dia melihat ke misalnya ke apa ke lautan luas atau apa. Ini telinga saja bisa jadi puisi, angin. Jadi banyak hal, semua hal bisa dijadikan puisi. Tinggal bagaimana kalian merangkai kata-kata. Oke? Contoh puisi.
Bukan pakai pokoknya tulis dulu. Nanti kalau makanya yang paling sesuai antara judul dan isi dapat 15.000. Silakan ditulis saja daripada kamu bingung kok. Pokoknya bagaimana kamu berpemahaman tentang puisi tulis saja. Aku tak mau lagi begini. Aku sudah terlalu lelah di sekolah ini. Itu puisi paling terkenal. Bisa. Pokoknya tulis Jo, apa yang kamu suka tulis. Nah itu apa? Oh itu tulis. Lanjutkan. Oke. Silakan lanjutkan. Kenapa bisa judulnya kosong? Tentang mengapa setiap kegiatan ini aku merasa kosong? Bisa titik. Di setiap cerita ada titik. Apakah maksud dari titik itu? Berarti kita harus berhenti berekspektasi terlalu tinggi. Judul puisi belum ada. Ini coretan, misalnya judulnya adalah coretan. Tidak ada yang terlahir bersih, semua pasti akan ada coretan di kehidupannya. Danau. Kenapa setiap hari aku memikirkan danau? Apakah aku adalah putri duyung? Oke, lanjut. Lagunya susah-susah, selesai belum ada. Ayo Anissa. Siapa tahu di 10 tahun ke depan ada yang akan jadi penyair seperti Sapardi Djoko Damono, seperti Hairil Anwar. Nanti kalau kamu kuliah, anak-anak kuliah itu hobinya adalah baca-baca puisi. Jadi kalau daripada ayo. Aku rindu ayah. Aku rindu nenek. Aku rindu ayah. Ini terkadang siapa tahu mata sopan. Oh ini. Itu. Ini kosong. Weh. Ya bukan. Ini sudah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1 sudah. Ini tidak apa-apa. Baru sebentar ya. Kalau dia membaca di depanmu, subhanallah. Ya apa ini? Semua juga. Depannya kalian ini kalau sekarang ini semua belajar puisi, siapa tahu mau kuliah, mau suka jadi guru bahasa Indonesia macam guru Hayati, bisa. Kalau senja boleh ibu? Senja boleh. Senja apa ini? Senja. Warnamu menyilaukan. Setiap orang mendambakanmu. Apakah yang dikatakan oleh senja sampai sendirinya orang mencarinya? Ternyata senja Semuanya.
bunga ini pohon. Bisa. Semua hal bisa. Cuma aku ini 8 dong. So paling minimal itu. 14 leso 12. Nanti so kamu ini yang mau ganti tiket, ganti sama-sama. Sudah? Oke. Tinggal tambah Pak. Biasa kalau sos tengah jalan itu sukanya bukan lintas di kepala. Itu lanjutkan. Tulis. Coret. Pokoknya bakal memang kalau mentari yang menang dirimu bisa. Oke. Sudah? Aku ini sudah? Baik. Ayo bisa. Cermin. Apa yang bisa dilihat oleh cermin? Buka. Ketidaksempurnaan dan diriku sendiri. Cermin tidak pernah bohong. Padahal disusah kertas. Kalau padahal bisa, adik-adik yang lain pasti bisa. Bisa deh, dulu misalnya lelaki. Apa salahnya? Apa salahnya? Ya, ada sudah buku ya. Ada yang mau main? Ya, Main.